Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan sedikit materi dari kami, yaitu fraud pada produksi. Yang pertama adalah definisi fraud, yaitu kecurangan. Secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain. Kedua adalah bentuk-bentuk fraud. Fraud didefinisikan sebagai semua macam yang dapat difikirkan manusia dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah atau pemaksaan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga. FVE membagi fraud dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan. Yang pertama, asset misappropriation, yaitu jenis ini mencapai penyalahgunaan atau pencurian akte atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya dapat diukur. Yang kedua adalah fraudulent statement, yaitu meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau efektivitas suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setiaki akan melanjutkan materi penyebab terjadinya fraud. Tujuan atau objek fraud adalah sarana yang digunakan untuk mencapai motivasi kecurangan. Indikator fraud mengandung pengertian adanya gejala-gejala yang merujuk kepada pembuktian kecurangan. Metode fraud adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kecurangan. Penyebab terjadinya fraud yaitu motivasi, sarana, dan kesempatan. Materi selanjutnya, fraud pada bagian produksi. Di dalam suatu perusahaan pasti terdapat kecurangan yang dilakukan, baik dari pihak dalam maupun dari pihak luar. Risiko kecurangan yang ada bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu karena adanya tekanan keuangan. Kecurangannya uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dampak tindakan fraud pada bagian produksi secara jangka panjang dan solusi mencegah terjadinya risiko fraud. Kebijakan anti-fraud ditujukan agar perusahaan memiliki sistem pencegahan terjadinya penggelapan dengan membuat sistem deteksi, pemantauan, dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang sumber daya manusia serta operasional. Modus fraud lebih banyak dilakukan oleh orang dalam. Oleh sebab itu, fungsi unit kerja yang mengelola sumber daya manusia atau human resources memiliki faktor yang sangat penting dalam menciptakan optimalisasi pelaksanaan kebijakan anti-fraud. Mengingat terjadinya tindakan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang dalam, maka kebijakan dan prosedur anti-fraud yang disusun oleh perusahaan seharusnya lebih banyak terkait kebijakan dan prosedur menyangkut pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Beberapa kebijakan dan prosedur human resources yang wajib diadakan paling kurang meliputi proses rekrutmen pegawai, pendidikan, transparansi proses rotasi, mutasi promosi, pemberian sanksi, penghapusan kebijakan yang bias atau tidak tegas, pemberian reward, integritas, remunerasi, dan sistem kinerja. Kebijakan dan prosedur human resources yang tidak tegas dan kurang transparan merupakan sumber potensi bagi seorang pegawai melakukan fraud. Dengan demikian, mutlak bagi unit kerja sumber daya manusia atau human resources unit untuk melakukan pengkinian kembali atau revisi kebijakan dan prosedur yang ada saat ini dengan pedoman pada kebijakan anti-fraud. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.